Oke, selamat siang anak-anak Bapak semua. Salam sehat dan tetap semangat. Walaupun kita masih tetap dalam situasi daring. Nah, materi kita pada hari ini adalah karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buka buku kamu halaman 96. Nah, pada pembelajaran minggu lalu, kita telah membahas tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita masuk karakteristik. Nah, apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi kita pada hari ini, kamu mampu menganalisis apa karakter Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua, kamu mengetahui bagaimana karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, sebagai warga negara yang baik, tentunya harus kita pahami apa karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hal tersebut penting diketahui untuk makin mempertegas identitas Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pada bab ini kita akan dibekali pengetahuan mengenai apa karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, Indonesia sejak lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Nah, kesepakatan ini telah tercermin dalam rapat-rapat BPU PKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia dalam membentuk atau menyusun konstitusi atau undang-undang dasar yang tertinggi dalam negara Indonesia. Nah, Supomo dalam bidang BPU PKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, yang tidak dapat dipisahkan antara tujuan pemerintah dan kemajuan atau kesejahteraan rakyat. Hal ini antara lain yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme, dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah merupakan sebuah karakteristik negara Indonesia yang terbentuk dalam sebuah negara kesatuan. Nah, pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi sebuah negara. Seperti yang telah kita bahas pada kelas 10 sebelumnya, bahwa negara itu terbentuk dari bangsa-bangsa yang menjadi satu, itulah menjadi negara Indonesia dan menjadi negara kesatuan. Nah, tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip NKRI dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Nah, anak-anak Bapak semuanya, Bapak harap untuk menambah wawasan kamu harus lebih giat lagi membaca dan memperluas pengetahuan kamu tentang karakteristik
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Salam sehat dan tetap semangat untuk tugas. Nanti Bapak buat di Google Classroom. Bapak harap semuanya aktif dan kumpulkan tugas kamu. Oke, sampai jumpa minggu depan. Salam sehat, demikian dan terima kasih.